Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atarik Sayosindra, sering dipanggil Atar, kalau tidak Baby. Saya tinggal di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Asal sekolah saya SMP Negeri 2 Kertakanyar, kelas 7. Hobi saya membaca buku dan mengikuti perlombaan. Cita-cita saya menjadi seorang taruna. Baiklah, saya membawakan sebuah dongeng dengan tema persahabatan tanpa batas, dengan judul Kopiah Buruk. Ikuti yuk ceritanya. Alkisah, di sebuah desa hiduplah dua orang sahabat yang bernama si Alu dan si Amat. Mereka pun sering bermain berdua, kemana-mana selalu berdua, karena persahabatannya sangat awet. Si Amat dan si Aluh pun memiliki sifat yang berbeda. Kalau si Aluh memiliki sifat yang sombong, pakaiannya selalu yang bagus. Aluh pun tidak pernah terlihat memakaian yang sangat buruk. Sedangkan si Amat memakai baju seadanya dan sifat Amat sifat yang penyabar. Meskipun seperti itu, Amat pun lawan si Aluh pun tetap bermain berdua. Walaupun seperti itu, pada suatu hari si Amat mengajak si Aluh ke persawahan. "Aluh, kita main di sawah yuk," jawab sang Aluh. "Ayo kita bermain di sawah." Aluh dan Amat pun berjalan ke sawah bersama. Aluh dan Amat pun bermain sampai hendak maghrib. Aluh pun berkata, "Amat, kita sholat maghrib yuk." Jawab sang Amat, "Ayo kita sholat maghrib." Mereka pun pulang bersama. Sampai di musola, Amat pun langsung bergegas untuk mengambil wudhunya, dan Amat langsung mengambil saf di depan untuk sholat. Selesai sholat, Amat pun mencari si Aluh untuk bermain. Terkejutlah Aluh melihat kopiah yang dipakai Amat sangat buruk. "Haha, kopiahnya buruk. Ha, kopiah buruk." Teman-teman Amat pun mengatakan hal yang sama. "Kopiahnya buruk banget sih. Amat pun dengan sabar menahan perasaan itu. Keesokan harinya, si Aluh pun mengajak Amat untuk mancing di sungai. "Amat, kita mancing di sungai yuk." "Ayo kita mancing di sungai," jawab sang Amat. Amat pun memakai kopiah buruk itu untuk ke sungai. Dan Amat pun mengambil pancingannya untuk memancing ikan. Sesampainya Amat dan Aluh di sungai, mereka pun memancing. Wah, kita dapat ikan yang besar. Amat dan Aluh pun mendapatkan ikan yang besar.
Mereka pun memancing ikan dan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ahmad pun berkata kepada sang Aluh, "Aluh, ikan kita sangat banyak. Kita berikan yuk sama teman-teman." Jawab si Aluh, "Ayo, tidak apa-apa kalau kita berikan semua ikan ini untuk teman-teman." Ahmad pun membungkus ikan itu di kantong plastik dan mengikatnya. Ahmad pun membagikan dan Aluh membagikan ikan-ikan hasil tangkapannya. "Ferdi, ini ikan buat kamu." Kupiah buruk ngasih ikan. Hahaha. Si Aluh pun yang di belakang Ahmad ikut juga tertawa. Dengan Ahmad pun bersabar. Setelah itu, si Aluh mengajak Ahmad untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Seperti biasa, Ahmad langsung mengambil wudhu dan mengambil paling depan untuk melaksanakan beribadah. Selesai beribadah, Ahmad pun mencari si Aluh untuk bermain. Aluh, sini kita main." Aluh pun melihat si Ahmad masih saja memakai kupiah buruk itu. "Hei, Ahmad, kamu kok memakai kupiah buruk itu terus sih? Kamu gak bisa beli ya kupiah itu?" "Gak apa-apa, ini kupiahnya masih bagus kok. Aku masih sayang sama kupiah ini." Ahmad pun menahan rasa sakit yang ditahan Ahmad di dada. Lantas si Aluh pun berkata kepada Ahmad, "Ahmad, kamu kok suka banget sih memakai kupiah buruk itu?" Ahmad pun menceritakan kenapa Ahmad memakai kupiah buruk itu. "Ayah aku udah tiada, jadinya aku tetap memakai ini. Soalnya aku pernah dipesanin sama ayah aku untuk setiap beribadah aku disuruh memakai kupiah ini yang sering kamu hina-hina." Aluh pun tersipur malu dengan perkataan si Ahmad itu. Teman-temannya si Ahmad juga kaget dengan jawaban si Ahmad seperti itu. Dari sini cerita ini, dari dongeng ini, pesan dari dongeng ini, apa yang bisa kita petik dari ini? Menghargai setiap perbedaan itu baik. Sekian dari saya Atarik, saya Sindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.